Di sini gue akan bahas gimana caranya kalian bisa jadi miliarder muda. Dengarkan apa yang gue omongin di sini. Kalian bisa cerna baik-baik videonya dan gue yakin kalian akan mencapai ya status miliarder di usia yang relatif lebih muda dibanding orang-orang lain. Namun gue ngomong di sini jalannya nggak gampang, tapi gue akan coba outline 5 prinsip yang gue udah pelajari selama proses gue 10 tahun kurang lebih berjualan, berbisnis dan mencari duit. Gue itu mulai dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja ya. Jadi gue sama seperti kalian mulai dari nol juga. Gue mulai di market saja modal dari 2 juta rupiah. Gue dari SD udah mulai jualan. SMP itu gue udah mulai jualan pomade ya. Gue dagang impor barang dari Cina ya. Ada yang bilang, oh impor berarti modalnya besar. Enggak ya. Zaman dulu kalau kalian tahu website seperti DHgate atau Global Source itu, kalian bisa order dari 10 kuantitinya 12 ya. Jadi mereka bisa shipping dengan barang yang kuantitas rendah. Nah itu gue mulai jualan di marketplace seperti Kaskus dulu ya. Dulu belum ada Tokopedia. Orang masih jualan di Kaskus sampai transisi ke Tokopedia. Di weekdays gue jadi agen properti, cari listing ya. Setelah gue udah nganter barang-barang gue ke JNE naik sepeda, gue mulai listing di sana. Dan untuk di weekend, Sabtu Minggu gue jadi wedding organizer. Jadi banyak yang udah gue lakukan ya. Ini prosesnya nggak instan dan nggak cepat. Setelah gue naik ke bangku SMA pun, yang gue lakukan adalah gue bikin agency ya. Gue jadi bikin perusahaan agency untuk bantu beberapa UMKM untuk meningkatkan omset mereka melalui advertising. Nah itu gue lakukan kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah sebenarnya gabungan dari semua skill set ini itu yang bisa bikin gue itu seperti sekarang ya. Jadi ini nggak tiba-tiba langsung jadi seperti ini ya. Nanti gue akan jelasin gimana cara skill setnya itu saling nyambung dari pekerjaan-pekerjaan yang gue pernah lakukan sebelumnya. Mungkin yang baru kenal gue itu lihat judul seperti ini langsung ngerasa aduh ini berisik banget orang yang kenapa dia nggak ngajarin jadi miliarder, apakah dia udah jadi miliarder. Mungkin banyak yang berspekulasi juga ya sampai berita-berita di luaran sana berspekulasi net worth gue itu berapa sih sebenarnya, gue punya uang berapa. Jawaban jujurnya adalah gue nggak tahu ya. Jadi ini kata-kata gue ambil dari John Paul Getty. Kalau lu tahu exactly uang lu berapa, berarti uang lu belum banyak. Jadi ini makanya gue sangat ragu pada artikel-artikel di Forbes yang bilang oh ini terkaya, ini terkaya. Jawabannya enggak ya. Karena orang yang benar-benar kaya ya yang ada di Forbes itu bahkan mereka nggak tahu sebenarnya harta asli mereka itu seperti apa.